bersama semesta kita kembali melihat jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada banyak kisah suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Sejenak aku menoleh. Jemaat Tuhan yang terkasih, di rumah maupun di mana berada, marilah kebaktian tutup tahun 2021 ini kita siapkan. Saudara, marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, sebelum ibadah kita teruskan, marilah kita berefleksi, berdiam diri, mengaku keterbatasan dan dosa kita. Demikian firman-Nya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Oh Tuhan, ampunilah karena kami tidak melihat bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggalkan diri. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang
tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah kejahatanmu. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam kasih yang teguh, suaramu telah kudengar, memanggilkan aku yang cemar. Suaranya telah kudengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah. Direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelapnya terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Kita bersama berdiri. Saudara, karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas tertulis di dalam Injil Yohanes 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhanku sungguh besar. Silakan duduk kembali.
Saudaraku, sebelum kita membuka firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon berkat dan penyertaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia meski kami sering tidak setia, yang tetap mengasihi pun dikala kami miskin akan kasih. Tuhan yang kami kenal di dalam juru selamat kami, Yesus Kristus Mesias, yang kami peringati di saat Natal, bahkan yang menolong kami di sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2021 yang sebentar lagi akan kami tinggalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kekuatan dan berkat-Mu untuk berefleksi berdasarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami terarah pada sabda Allah. Berkati hamba-Mu yang hendak membaca dan mewartakannya. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ini, bahkan kami juga yang ada di rumah dengan perantara streaming radio Mitra FM GKJ Purworejo, pun melalui YouTube channel multimedia GKJ Purworejo. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami yakin Roh Kudus-Mu menjamah kami satu persatu, sehingga kami dikuatkan dan diberkati. Dan firman-Mu menjadikan kekuatan kami, menjadikan kesadaran kami bahwa Engkau setia menyertai kami. Dan kami yakin Tuhan juga akan memberkati di penghujung tahun 2021 ini, di mana kami akan memasuki tahun baru 2022. Terima kasih ya Allah, kami siap mendengarkan, berkatilah. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 90 ayat 10, 11 dan 12. Yang demikian firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 10, 11 dan 12. Inilah sabdanya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita berjudul Menghitung Hari, Renungkan Diri di Penghujung Tahun. Menghitung hari, renungkan diri di penghujung tahun. Saudara, ada yang mengatakan bahwa kalau Alkitab ini tebal, lembarannya banyak, halamannya bisa mencapai ratusan, bahkan mendekati 500 halaman. Tapi kalau hidup kita diibaratkan sebuah buku, hidup kita hanya terdiri dari 3 lembar, bukan ratusan. 3 lembar. Lembar pertama namanya masa lalu. Lembar kedua namanya masa kini. Dan lembar ketiga namanya masa depan. Tidak banyak. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, itulah kalau hidup kita diumpamakan seperti buku. Tidak peduli siapapun dia, semua orang pasti punya masa lalu. Masa lalu tidak selalu enak kepenak, manis. Masa lalu bisa pahit, bahkan bisa membuat orang trauma. Teman saya memutuskan untuk tidak menikah, bukan karena dia tidak laku, dia cakep, dia pandai, dan dia juga punya kedudukan secara ekonomi yang baik. Di gereja pun dia juga baik. Tapi dia punya pengalaman dengan orang tuanya, pahit, bahkan sangat pahit. Dan dia memutuskan untuk sendiri. Dia mengatakan, saya tetap akan menyediakan diri dipakai Tuhan. Saya punya cukup secara ekonomi, saya akan membantu banyak orang. Tapi saya tidak akan menikah. Dan saya menghargai keputusannya. Karena menikah atau tidak adalah pilihan. Masa lalu, saudara. Masa lalu. Masa lalu bisa membuat orang menjadi beringas. Masa lalu bisa membuat orang selalu kecewa dan tidak pernah bersyukur. Tapi masa lalu juga bisa membuat orang menjadi tabah. Masa lalu bisa membuat orang menjadi kuat, pejuang. Masa lalu bisa membuat orang menjadi optimis. Tergantung sikap kita. 2021 yang akan kita tinggalkan sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Kita bisa menghitung dari kacamata positif atau negatif. Barangkali ada yang kehilangan orang yang dicintai di masa lalu. Atau mungkin tahun ini. Barangkali ada pengalaman pahit di tahun ini. Pandemi COVID-19 meluluh lantakkan segalanya. Saya kehilangan sahabat. Saya kehilangan anak asuh. Saya kehilangan keponakan yang masih punya anak kecil-kecil 3. Saya kehilangan juga teman-teman yang dekat. Bahkan saya dan istri saya ketika melewati rumahnya berujar, sayang sekali kita tidak bisa menghantar ketika dia berpulang. Kata istri saya, dan saya menjawab, iya tentu saja. Karena waktu itu saya pun terbaring hampir mati karena COVID-19. Dan teman saya berpulang karena COVID-19 juga. Saudara, silakan dihayati masa lalu panjenengan tahun ini 2021 yang tinggal beberapa hitungan jam akan menjadi masa lalu. Silakan. Tapi saya menyarankan menghitung masa lalu jangan dengan satu kacamata negatif.
Tapi gunakan kacamata positif juga. Karena di balik pengalaman duka, di balik kesulitan dan masalah, ada kehendak Tuhan yang tidak selalu kita mengerti. 22 Juni saya terbaring dan ada di rumah sakit berhari-hari, seminggu lebih malah. Lalu termasuk di rumah itu menjadi hampir 1 bulan ya, 24 hari saya hitung. Tidak bisa berjumpa dekat dengan istri, bahkan cucu yang baru lahir pun sekedar memandang dari jauh pun tidak, karena kami terpisah di ruangan di rumah yang lain. Tapi saya bersyukur karena saya bisa menghayati bagaimana ternyata orang yang rapuh membutuhkan Tuhan. 3 bulan kemudian saya terserang stroke. Saya mengenang masa lalu ini. Saya menyesal. Tapi saya bersyukur karena dari situ saya sadar saya sangat rapuh. Dan mulai sekarang saya belajar untuk menggantungkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, semua orang punya masa lalu, silakan. Ada masa lalu yang pahit, ada yang sebaliknya. Tapi orang bijak dikatakan di ayat kita mampu menghitung hari. Bukan menghitung hari Senin Selasa, tapi menghitung melihat masa lalu dengan bijak. Masa kini kita tidak sulit menjalani. Setelah ini saya akan ini, silakan. Besok saya begini, silakan. Masa depan agak susah, saudara. Saudara tahu masa kini gas naik. Saudara tahu minyak goreng naik. 5 bos minyak goreng di Indonesia bermain di situ. Saudara tahu Pertalite akan hilang, apalagi bensin. Akan diganti semua dengan Pertamax. Enggak soal. Iya, kalau harganya sama enggak soal. Yang soal itu bukan soal mereknya, tapi harganya. Nah, saya baru menyebut 3, tapi saya bisa menyebut banyak. Apalagi dalam perspektif penyakit. Banyak sekali. Apa artinya? Jika ibu bapak saudara melihat masa depan dengan kacamata negatif, pesimis, maka kita akan takut memasuki 2022. Persis kalau kita melihat masa lalu dengan pesimis, dengan negatif, kita juga akan terpengaruh secara negatif. Tapi hari ini saya mengajak untuk berefleksi. Yang pertama, ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, kata Musa, ya, Nabi Musa. Dan jika kami kuat 80 tahun. Saya beritahu, saudara cek di Alkitab, umur Musa lebih dari 100 tahun. Meskipun dia mengatakan hidup kami 70 atau 80. Musa itu lebih dari 100 tahun, 115 tahun kalau tidak salah. Oke, jadi apa yang dimaui di ayat 10? Hidup manusia terbatas. Siap atau tidak, jika waktunya tiba, kita akan berpulang. Saya mau kasih tahu, jika orang menyadari hal ini, maka dia akan jalani hidupnya dengan bijak. Karena hidup ini terbatas. Terbatas dimanfaatkan yang baik-baik tentu. Ini yang penting. Pada ayat 10. Tidak ada yang tidak terbatas. Ayat 11 itu refleksi. Siapakah yang akan mengenal kekuatan murkamu dan takut pada gemasmu? Selama hidup, apakah kita
berefleksi, apakah kita menghayati, apakah saya, apakah saudara merasakan tangan Tuhan yang ambil bagian dalam hidupmu. Ini sebuah refleksi. Poin kedua, jika iya, maka kita hendaknya menjadi orang yang bijak. Saya tadi hampir 4 jam rapat dengan teman-teman. Saya dari Jawa, yang lain dari Kalimantan, yang lain dari Sulawesi, yang lain dari NTT, yang lain dari Papua, dan daerah lain. Ya, kami rapat secara Zoom meeting. Dan sebelum rapat kami berbincang tentang kondisi masing-masing daerah. Mengeluh banyak hal. Inilah kehidupan. Dan saya tidak berkhotbah, saya cuma merenungkan, saya mengatakan, apakah di tengah kesulitan dan persoalan kita menghayati ada tangan Tuhan? Itu refleksi. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang sangat penting. Ayat 12 dikatakan apa? Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Menghitung hari sedemikian, bukan untuk pesimis, bukan untuk pendekatan negatif, bukan untuk menjadi kita trauma, bukan untuk kita berubah menjadi orang yang tidak bagus, tapi dikatakan di sini, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi menghitung hari, merenungkan masa yang terbatas, tangan Tuhan berkarya, di sini dimaksudkan untuk beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, warga GKJ Purworejo maupun segenap yang mengikuti program ini, mari kita belajar untuk lakukan ini, menghitung hari. Bagi yang punya rencana untuk anak atau cucu, coba hitung hari dan serahkan Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak cemas, lalu dapat hati yang bijaksana. Yang punya persoalan dengan sakit penyakit, baik diri, pasangan maupun anak atau teman, coba menghitung hari, berserah kepada Allah. Yang punya cita-cita studi, yang mencari pekerjaan, yang ingin mendapatkan pasangan hidup yang cocok, coba menghitung hari, berefleksi, dan memohon supaya Tuhan menyertai kita. Ini poin yang ketiga yang sangat penting. Menghitung hari, renungkan diri di penghujung tahun. Saudaraku yang terkasih, di luar sana setiap tahun baru orang jalan-jalan, lalu ada di alun-alun, enggak tahu nanti dilarang apa enggak ya. Tapi biasanya kalau tahun lalu kan begitu. Mereka hanya melampiaskan tahun baru tanpa ngerti. Saya kadang-kadang geli karena tahun baru ini adalah tahun baru Masehi. Bapak Ibu Saudara tahu apa artinya Masehi? Apa artinya Masehi? Masehi itu artinya Kristen. Jadi tanggal 1 Januari itu tahun Masehi, tahun hitungan Kristen itu. Yang menyambut hiruk pikuk di luar sana bukan kita, tapi jangan tanya apakah mereka menghitung hari, apakah mereka mendapat hati yang bijaksana, enggak usah tanya, kita sudah tahu jawabnya. Tapi kita yang di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak, mari kita menyambut juga tahun baru Masehi, tapi dengan menghitung hari, dengan berefleksi supaya beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ketika saya kecil, saya tinggal di daerah Muria. Saya bergereja di GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa di Sumberjo. Saya tidak tahu sekarang, tapi ketika saya kecil waktu itu, kalau mau tahun baru, semua keluarga tanpa disuruh, memang sudah biasa,
mereka dari rumah berangkat bawa tenong pada makanan itu. Dan mereka bawa tenongan, kalau mereka berangkat satu rumah 3, mereka biasanya bawa 5 atau 6. Biasanya 2 kali lipat. Makanan, wah itu lauknya macam-macam. Gitu. Itu semua, yang kaya, yang miskin, biasanya selalu semua. Lalu dibawa ke gereja, diletakkan, nanti ibu-ibu sibuk mengatur semacam kepungan begitu. Lalu mereka menjauh, mereka berbincang di halaman gereja, mereka berbincang ada di pojok gereja, sementara makanan itu ada di tempat tertentu ditutup kain putih. Kalau sudah mendekati tengah malam, ya, yang pemuda, yang bapak ibu, tiba-tiba mereka semua masuk. Lalu pendeta sudah datang, tentu dengan majelis, lalu membuat refleksi, menutup tahun dan memasuki tahun baru, menunggu detik-detik jam 12. Begitu sudah, lalu mereka berefleksi dan berdoa. Lalu yang ditunggu-tunggu tiba. Kira-kira 12:30 makanan tadi dibuka, semua makan. Wah, asik banget itu. Itu kenangan masa kecil. Setelah itu mereka berbincang lagi lalu pulang. Dan paginya tanggal 1 Januari para pembimbing sekolah minggu, anak terutama yang sudah SD, remaja, juga pemuda, mereka dibagi dalam pos-pos begitu, lalu mengunjungi seluruh jemaat. Ulangi, seluruh jemaat. Mereka mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, mengunjungi seluruh jemaat. Ya, jemaatnya menyiapkan snack, ada yang makan, ada yang uang, kalau yang kaya pakai uang juga, tapi biasanya yang dikasih yang anak sekolah minggu gitu ya. Dan ramai. Saya punya kenangan itu, indah, berefleksi. Di sini kita di kota, tidak ada tradisi itu. Tapi saya mengajak membuat tradisi untuk merenungkan diri secara mendalam. Selamat meninggalkan tahun lama 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022. Yakinlah Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat hening. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama dengan orang beriman di segala waktu dan tempat kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli sebagai salah satu tanda persekutuan umat beriman di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik hidup, izinkan kami bersyukur di penghujung tahun 2021 ini dan sebentar lagi memasuki tahun baru 2022. Kami memohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami korban bencana alam,
baik letusan Gunung Semeru, juga di sekitar Merapi, bahkan di beberapa tempat lain, Sinabung di Sumatera. Kami mohon berkat bagi korban bencana alam, banjir, dan longsor di berbagai tempat. Kami juga mohon berkat, biarlah kami dan orang-orang yang penuh cinta dipakai untuk menolong, mengulurkan tangan penuh kasih. Kami juga berdoa untuk sahabat, saudara yang di penghujung tahun ini masih terbaring di rumah sakit, berharap akan kesembuhan. Ada juga yang pemulihan di rumah belum juga tuntas. Ada juga yang masih takut-takut untuk ke rumah sakit. Hari ini kami memohon, tolonglah ya Allah, supaya tetap memiliki pengharapan dan ada upaya untuk proses penyembuhan. Berdoa untuk sahabat saudara kami yang terpisah dari keluarga karena harus ada di penjara karena dosa, kesalahan, atau fitnah barangkali. Tuhanlah Sang Maha Tahu. Tolonglah supaya di tengah keterasingan dari keluarga, berefleksi dan saatnya keluar berubah karena Tuhan menolong mereka menjadi orang-orang yang lebih baik. Keluarga-keluarga yang terasing, kami mohon kekuatan dan berkat-Mu. Begitu juga dengan sahabat, saudara kami yang secara ekonomi berkekurangan, yang terhimpit karena proses ekonomi, harga-harga yang melambung tinggi. Kami mohon tolonglah ya Allah. Kami juga memohon berkatilah gereja-Mu GKJ Purworejo supaya menjadi sarana untuk menjadi saluran berkat menolong sesama. Kami mohon berkati alat-alat pelayanan yang ada. Berkati sekolah-sekolah Kristen yang menjadi sarana untuk proses pendidikan. Berkati rumah sakit Panti Waluyo yang menjadi sarana untuk proses penyembuhan. Berkati Radio Mitra yang menjadi sarana untuk hiburan dan pendidikan informal. Berkati juga program diakonia, bahkan rencana kami untuk kembali menghidupkan LDM, Lembaga Diakonia Masyarakat Mitra Kasih, yang akan bergerak di bawah komando diaken pelayanan bagi masyarakat umum. Berkati tim kerja Komisi Pokja yang 2 tahun terakhir tidak bisa berjalan karena pandemi. Semoga di tahun baru 2022 kami mulai bergerak, baik untuk kunjungan ke penjara, untuk kunjungan ke rumah sakit, untuk kunjungan ke orang-orang yang perlu dikunjungi. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk gereja-Mu, baik penatua, diaken, pendeta, untuk ambil bagian dalam karya Tuhan di tahun baru. Pembangunan gedung gereja ini kami percayakan pada penyertaan Tuhan. Kami sudah memulai dan Tuhan pasti memberkati kami untuk menyelesaikannya. Bapa di surga, kami mohon kekuatan untuk pemerintah dan bangsa kami, untuk presiden, wakil dan jajarannya, bahkan untuk aparat TNI, Polri dan jajarannya. Berkatilah untuk bisa membuat tegaknya NKRI di tengah ancaman kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang berkedok tertentu yang ingin membuat kacau. Tuhan tolonglah bangsa ini, tolonglah Provinsi Jawa Tengah. Tuhan berkati
gubernur, wakil, dan jajarannya. Tolonglah Kabupaten Purworejo, Tuhan berkati bupati, wakil, dan jajarannya hingga pelosok. Kami percaya Tuhan menyertai. Kami meyakini di tahun 2022 kami masih punya pengharapan karena Tuhan. Inilah doa kami. Bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak kami yang di luar kota, bahkan luar pulau. Bimbinglah kami semua yang mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu nama Yesus penyelamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan? Apakah bukti penyerahan diri kita terhadap pemberitaan firman ini? Ya Allah, berhari-hari kami berpeluh, berhari-hari kami berkarya dengan segala dosa kami. Namun dengan darah-Mu Kau sucikan semuanya. Sekarang ya Allah, dengan tulus kami menaikkan persembahan untuk kemuliaan-Mu. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 291 1-3. Marilah kita aturkan persembahan bersama-sama dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ucapan syukur kami panjatkan kepadamu untuk malam hari ini, karena di penghujung tahun 2021 ini Engkau izinkan kami bersama-sama untuk melakukan peribadatan malam tutup tahun 31 Desember 2021 ini. Engkau telah memberkati semua wargamu yang ada di rumah, pemirsa maupun pendengar. Engkau juga telah memberkati kami semuanya, dari poster, tim IT, song leader, organis, kami juga sebagian dari majelis. Dan tentunya Engkau telah memberkati Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco yang pada malam hari ini telah Kau izinkan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang telah diberikan atau disampaikan tadi bermanfaat bagi kami semua dan menjadi tidak sia-sia, sehingga iman kami akan lebih kuat dan tentunya kami akan lebih bijaksana dalam melihat masa lalu
dan juga bijaksana dalam melihat tahun-tahun yang akan datang. Karena kami mengerti tahun-tahun mendatang situasi kondisi kehidupan tentunya masih akan berat. Kami hanya bisa menyandarkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Pada malam hari ini kami juga berterima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami mengumpulkan persembahan yang semua ini kami ambil dari pemberian Engkau, kami ambil dari kelebihan-kelebihan yang Engkau berikan pada kami, dan juga kami ambil dari kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada diri kami. Kami serahkan kembali persembahan ini, baik persembahan bulanan, mingguan, persembahan khusus yang lain, persembahan mirunggan, dan juga persembahan pembangunan gereja. Kiranya Engkau sucikan dan kiranya Engkau terima persembahan ini, Engkau layakkan, karena persembahan ini mungkin ada kekurangan dan dosa dari tangan kami, pikiran kami, dan juga mungkin keserakatan kami dan kecurangan kami yang ada di dalam persembahan ini. Kami juga berdoa untuk majelis, kiranya Engkau beri kebijaksanaan dalam mengatur semuanya ini, sehingga bisa mengatur dengan benar, dan tentunya sangat besar manfaatnya bagi gereja-Mu di sini, dan tentunya bisa dirasakan pula oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kalau ada kekurangannya kami mohon ampun, dan kesempurnaan doa ini selalu kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama tetap berdiri dan kita tutup dengan nyanyian pengutusan, Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Haleluya. Tuhan ada bersamamu di sepanjang tahun 2021. Kami terarah pada Dia, Allah yang beserta. Tetaplah berpegang pada janjinya, sebab janjinya benar dan nyata. Terpujilah Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Betapa